Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2667-2669. Dari mana Huosu mengetahui identitas Jericho Lee? Meski konon Jericho Lee sudah menjadi terkenal di Tiongkok dan hampir semua orang mengenal Li Qiankun, namun penampilannya tidak diketahui semua orang, terutama sekte tari api yang merupakan sekte luar negeri. Huosu berpikir perkataan Jericho Lee ini hanya untuk membuatnya kesal. Dia sengaja mengatakan ini. Bagaimanapun, gerbang Huwu juga merupakan gerbang kelas 1 di Eropa. Haha, lelukonmu tidak terlalu lucu, mata Milet api memancarkan sedikit kesuraman, dan tidak langsung pecah. Di sini, seorang pria lain berlari. Dia adalah tuan kecil dari sekte Heisha. Dia penuh senyum. Tuan kecil api tidak perlu marah. Dia hanya bercanda. Wajahnya yang tersenyum membuat orang panik. Terlebih lagi, dia datang secara khusus, dan dia tidak tahu apakah harus berbaikan atau memiliki tujuan yang berbeda. Jericho Lee meliriknya, siapa kamu? Begitu kata-kata itu keluar, wajah tersenyum tuan muda sekte Heisha tiba-tiba membeku. Butuh waktu lama hingga wajahnya bergetar. Dia memaksakan amarahnya dan berkata, saya ingin memperkenalkan diri. Saya tuan muda sekte Heisha. Saya berkulit hitam dan tidak terbatas. Anda pasti pernah mendengarnya. Ada apa? Aku tidak tahu. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh. Dia belum pernah mendengar tentang gerbang hantu hitam atau gerbang tarian api. Apakah keseluruhan familiarnya terlihat lucu? Ini, tidak peduli Milet api, tetap hitam tanpa batas, semuanya memalukan. Wajah mereka kaku dan terjebak di tempat yang sama. Jelas mereka tidak menyangka Jericho Lee akan memberikan jawaban seperti itu, yang membuat wajah mereka sedikit terpukul. Pernahkah kamu ke Eropa? Mulut Fire Milet ditarik, menahan amarah dan mulai menyindir. Jericho Lee memutar matanya dan hendak melawan. Yan Dingyi, yang berada di sebelahnya, berdeham dan mengingatkannya beberapa kata. Jericho Lee melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Faktanya, Yan Dingyi baru saja menjelaskan identitas orang-orang ini, tetapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Gerbang Huwu dan gerbang Heisha memang kuat, tapi hanya untuk orang lain. Baginya, itu hanyalah sekte kelas 3. Partai ini tidak sekuat partai Kongtong. Yan Dingyi menyeringai pahit dan tidak berbicara lagi. Jericho Lee melirik ke arah dua orang Huosu, kamu bahkan tidak bisa masuk ke dalam daftar Tiangang. Ekormu ada di langit di sini. Haruskah kamu mengatakan bahwa kamu sombong atau kamu tidak memiliki pengetahuan diri? Jika kamu mau pasang bawang putih, tinggalkan dan pasang, kalau berani berkicau, aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Pernyataan ini sangat mematikan sehingga seluruh penonton tercengang. Wajah Huosu dan wajah hitam tanpa batas menjadi hitam. Jericho Lee, dengan ekspresi santai, berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, ekspresi sekelompok besar orang sangat luar biasa. Apakah orang ini gila? Aku lelah mengejek Saosu dari sekte Huwu dan sekte Heisha di depan banyak orang. Masyarakat menilai kelakuan Jericho Lee hanya sekedar mencari masalah. Gerbang tari api dan gerbang Heisha juga merupakan kekuatan yang kuat di Eropa. Mereka mempunyai pengaruh yang besar dan tidak dapat diprovokasi. Itu Li Shao, kata Yan, hampir tertawa. Zhou Xiong dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa getir. Meskipun perkataan Jericho Lee terlalu berlebihan, itu benar. Mungkin tidak pantas jika orang lain mengatakan demikian, namun Jericho Lee mengatakan tidak ada masalah, karena dia memang memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk mengatakannya. Selain itu, Huwumen dan Heishamen memang sangat kuat di Eropa, namun di dunia seni bela diri, mereka hanya bisa dianggap sebagai sekte kelas 2, apalagi sekte Kunlun. Mana yang lebih baik dari sekte Tianshifu, sekte Kongtong, dan sekte Emei? Saat Huosu dan Heiwuya berada di Eropa, tidak ada yang bisa mengancam mereka, tapi saat mereka datang ke wilayah Tiongkok, jika berani menyombongkan diri, itu agak bodoh. Melihat punggung Jericho Lee, Huosu dan Heiwuya terlihat murung. Anak yang sombong. Mereka sangat marah sehingga segera menyerang Yan Dingyi. Apa maksudmu, Yan tua? Milet api menggerogoti giginya. Hitam tak terbatas juga marah, di mana bajingan kecil itu, berani menjadi liar di pintu sah hitamku. Wajah Yan Dingyi terasa berat, dan dia memelototi mereka. Saya ingatkan Anda, bencana datang dari mulut. Untung dia pergi, atau Anda akan mengatakan itu di depannya. Kamu sudah mati sekarang. Lelucon. Dua orang secara alami tidak percaya, wajah ketidaksetujuan. Jika dia berani membunuh kita, gerbang tari api dan gerbang Heisha tidak akan membiarkan mereka pergi, belum lagi kehadiran lebih dari kita berdua sekte, Huosu tampak mencemooh. Hitam tak terbatas juga haha mencibir, punya benih, dia menyatakan perang dengan kita beberapa pintu besar. Kamu pikir kamu bisa mengancamnya? Tapi Yan Dingyi membalas, dan kata-katanya mengejutkan sekelompok besar orang. Sejujurnya, semua klan Anda bukanlah lawannya.
Jika kamu ingin mati, provokasi saja dia, mengharapkan sekte di belakangmu melindungimu, atau menakutinya. Lelucon wajah mereka membiru. Mereka tidak percaya pada kejahatan ini dan ingin menegur. Tiba-tiba mereka terkejut. Ledakan. Suaranya begitu mencengangkan hingga seperti gempa bumi yang membuat seluruh penonton tercengang. Mereka menoleh satu demi satu dan melihat bayangan gelap tiba-tiba muncul, diikuti oleh cahaya dan bayangan. Apa yang telah terjadi? Jelas sekali, mereka tidak begitu memahami situasinya dan berbalik dengan linglung. Ketika cahaya dan bayangan berangsur-angsur menghilang, orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa seorang pria keluar dari cahaya dan bayangan. Ini adalah lelaki tua dengan rambut bangau dan wajah kekanak-kanakan. Dia memiliki sikap yang abadi. Siapa kamu? Orang-orang sekte Heisha yang paling dekat satu sama lain langsung memarahi dan bertanya, seolah-olah sedang menghadapi musuh. Wajah lelaki tua itu tenang, tanpa gelombang sedikit pun. Dia melirik semua orang di sekte Heisha dan berkata, apakah ada kekuatan di luar laut? Kamu terlalu lancang untuk tidak menyebutkan keberanianmu untuk datang ke Tiongkok dan menjalani kehidupan liar. Menjadi hantu, Tuan. Orang-orang dari sekte Heisha tidak dapat melihat kedalaman pria ini dengan jelas, tetapi mereka merasakan semacam ketakutan di dalam hati mereka. Lakukan. Tampaknya orang tua itu tidak memperhatikan. Orang-orang Heisha-men. Sial. Ayo pergi bersama. Begitu suara itu turun, bukan hanya orang-orang dari sekte Heisha, tapi juga banyak orang di sekitarnya. Namun adegan selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Di hadapan orang banyak, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menyapu dengan semangat yang kuat. Orang-orang itu terbang seperti cangkang dan jatuh ke tanah. Beberapa dari mereka lemah, dan 7 lubang berdarah di tempat karena guncangan aliran udara, dan mereka mati. Adegan itu meledak. Kekuatannya terlalu kuat. Bagaimana mungkin? Mereka yang belum bergerak, satu persatu, ingin retak, menjadi panik. Mata dingin lelaki tua itu menyapu wajah semua orang, beraninya kamu datang ke sini untuk menjadi sombong. Itu kamu. Pada saat ini, Zhou Xiong akhirnya teringat sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Bab 2668. Kongtong Laosu. Penatuapu menarik napas. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu Kongtong, dia mengenali lelaki tua itu. Apakah dia nenek moyang Kongtong? Zheng Tiande dan wajah orang lain berubah drastis. Semuanya menyeramkan. Nenek moyang Kongtong adalah salah satu orang terkuat di dunia. Alam budidaya Dasanxian begitu kuat hingga luar biasa. Pendiri sekte Kongtong Tiongkok. Wajah Huosu sedikit berubah. Kelihatannya sangat biasa juga. Tuan kecil, hati-hati. Tetua api bumi berkeringat dingin, dan dengan cepat memperingatkan, yang lebih tua dari Kongtong adalah eksistensi terkuat keempat dalam daftar makhluk abadi palsu dan jelek, artinya, sang patriark masih jauh dari mampu menghubunginya. Jika dia marah, dia akan cukup untuk meratakan gerbang tarian api kita. Apa? Milet api tiba-tiba membeku, keringat dingin langsung keluar, cepat tutup mulut. Hitam menelan ludah tanpa batas, wajah pucat, ini terlalu berbahaya, ayo lari. Dia tidak ingin menjadi sasaran leluhur Kongtong. Kalau begitu, dia akan mati. Orang tua itu sedang mencari Li Shao, bukan? Mata Yan Dingqiang berbinar. Seharusnya begitu. Konon nenek moyang Kongtong telah berperang dengan Li Shao dan siap menantang Li Shao di reruntuhan Qiongluo. Sekarang dia muncul, rumor itu benar, desah Yan Ding. Jangan takut, Li Shao akan baik-baik saja. Yan Yidao sangat percaya diri. Begitu kata-kata itu keluar, Huosu dan Hei Wuya, tidak jauh pergi, langsung mencibir. Nak, apakah kamu di dalam air? Dengan bocah tadi, pantaskah dia disamakan dengan nenek moyang Kongtong? Ya, anak itu bahkan tidak sebanding dengan kita. Mereka memiliki konflik dengan Jericho Lee, dan tentu saja mereka tidak dapat mendengar kata-kata baik dari Jericho Lee. Idiot. Yan memalingkan matanya dengan pisau dan berkata dengan sinis, sungguh bodoh untuk mengatakan bahwa Anda bodoh. Pantas saja Hu Wumen dan Hei Xiamen hanya bisa berkeliaran di Eropa. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di Tiongkok. Mereka sekelompok bajingan bodoh. Kata-kata ini bisa membuat dua orang marah, baru saja hendak menyerang, di sini nenek moyang Kongtong memperhatikan Jericho Lee. Masih di sini. Jericho Lee menatap Kongtong tua itu dengan wajah kosong. Sebuah jejak cahaya dingin melintas di matanya. Tampaknya, seperti yang dia duga sebelumnya, Kongtong tua itu memang dipaksa, ia merasakan kekuatan aneh dari Kongtong lama, yang sebagian besar diberikan oleh orang-orang misterius. Nenek moyang Kongtong juga memperhatikan bahwa Jericho Lee bukanlah yang asli, melainkan yang terpisah. Orang tua, meskipun kamu dipaksa, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Permusuhan antara kau dan aku harus diakhiri. Nenek moyang Kongtong terlihat keren. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar bertarung, dia tidak akan pernah menjadi lawan Jericho Lee dengan kekuatannya sendiri. Namun, pria misterius itu telah memberinya kekuatan baru. Dengan kekuatan itu, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Jericho Lee.
Apakah pedang Zanlu ada di tanganmu? Mata Jericho Lee sedikit terpaku. Sepertinya kamu sudah pergi mencari monster tua itu, leluhur Kongtong tidak merasa terkejut. Ya, pedang Zanlu ada di tanganku, tapi jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus mengandalkan kemampuanmu. Haha, kamu hanya berani mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Saat aku benar-benar kembali, kamu harus melarikan diri. Jericho Lee juga tahu bahwa dengan divisinya sendiri, dia tidak bisa menggambar dengan nenek moyang Kongtong. Dia harus kalah. Bagaimanapun juga, nenek moyang Kongtong kini memiliki kekuatan yang diberikan oleh orang-orang misterius, yang jauh lebih kuat dari nenek moyang Kunlun dan penguasa surga. Kongtong Laosu mendengus. Dingin, lalu menoleh kedua orang di belakangnya dan berkata, kalian berdua, tidakkah kalian cepat? Begitu suara itu turun, dua sosok muncul di ruang belakang. Dari mereka telah mencapai semi negeri dongeng, tetapi jelas bahwa mereka tidak berkultivasi ke alam ini dengan kekuatan mereka sendiri. Wash! Mereka segera menyerbu ke arah Jericho Lee. Pada saat yang sama, Jericho Lee bergerak. Dia mengangkat tangannya dan dibandingkan dengan Benzun. Kekuatan terpisah ini tidak hanya lemah, tapi juga tidak bisa digunakan dengan banyak cara, jadi kita hanya bisa menggunakan beberapa cara bertarung level rendah. Tentu saja, meski begitu, itu sudah cukup untuk menghadapinya. Dua orang ini. Bang-bang. Hanya untuk mendengar dua dengungan pengap, keduanya langsung terbang keluar dan jatuh ke tanah. Ada apa? Bukankah itu bagiannya? Apakah ada kekuatan seperti itu di Vincent? Bagaimana mungkin? Mereka tercengang. Mereka berpikir akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan Jericho Lee. Yan Yidao saat ini memandang ke arah Huosu dan yang lainnya, bagaimana, sekarang ada sesuatu yang ingin dikatakan. Fire Millet dan wajah hitam tanpa batas rambut pangkaku, hati terkejut, bagaimana juga tidak percaya anak ini tiba-tiba menyembunyikan kekuatan yang begitu kuat. Namun, Zhou Xiong dan yang lainnya tidak optimis sama sekali, karena mereka sangat jelas bahwa Jericho Lee di depan mereka hanyalah tubuh yang terpisah, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Sial. Kalian berdua bahkan tidak bisa berurusan satu sama lain. Kongtong Laosu juga marah, ketika Pang berikutnya mengeluarkan udara hitam yang aneh, bergegas menuju Jericho Lee. Dia tahu bahwa Jericho Lee baru saja berpisah, tetapi dia tidak menyangka perpisahan itu begitu kuat. Pantas saja pria misterius itu ingin memasang jaring untuk menghadapi Jericho Lee. Dia mungkin memperkirakan kekuatan mengerikan Jericho Lee. Ayo bertarung. Mengapa tidak? Jericho Lee melompat, lalu mereka menginjakkan kaki di udara, terbang ke udara dan mulai bertarung. Wuxiang Shengong. Tong Tianlu. Nenek moyang Kongtong menggunakan keahlian unik aliran Kongtong sebagai sarananya, sedangkan Jericho Lee dengan sendirinya mengeluarkan buku Tong Tian yang sudah dikenalnya. Perang sengit terjadi, dan momentumnya sangat mencengangkan. Pertarungan itu mengejutkan para penonton di bawah. Namun, pertempuran tersebut tidak berlangsung lama. Itu berakhir lebih dari 10 menit kemudian. Dengan serangan mendadak udara hitam di telapak tangan leluhur Kongtong, pemisahan Jericho Lee berhasil dikalahkan. Tanpa sepengetahuan masyarakat, yang mereka lihat adalah mayat Jericho Lee. Anak laki-laki itu terbunuh. Aku bahkan tidak meninggalkan jenazahnya di sini. Itu, mereka semua mengira Jericho Lee telah mati di tangan leluhur Kongtong. Nenek moyang Kongtong melayang di langit, seperti dewa surga. Dia menatap Zhou Xiong dan yang lainnya dengan dingin, di mana harta karunnya. Aku tidak tahu. Zhou Xiong menolak. Yan mendengus dingin, benda yang hanya bisa digunakan oleh Tuan Muda Li, kamu juga tidak berguna. Terlebih lagi, Anda hanya berani sesumbar di sini. Jika kamu punya nyali, kamu akan bertarung langsung dengan Li Shao. Dia sudah mati. Kentut. Yan sebilah pisau memutar matanya, kita semua tahu bagaimana mengembalikan tanggung jawab, bergantung pada kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Li Shao. Keras kepala. Nenek moyang Kongtong tidak punya niat untuk berbicara omong kosong. Dia tahu bahwa Jericho Lee tidak dapat dibunuh dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan Jericho Lee lebih baik dari dia. Namun, dia berpikir bahwa Jericho Lee diincar oleh pria misterius itu. Melalui pria misterius itu, dia pasti akan membunuh Jericho Lee. Bab 2669. Selain itu, nenek moyang Kongtong juga beranggapan bahwa nenek moyang klan iblis bisa memberi Jericho Lee sedikit banyak pertaruhan dengan pertarungan pembunuhan. Kamulah yang keras kepala. Yan Yidao kedinginan. Menurutnya, Kongtong Laosu hanya tenggelam dalam fantasinya sendiri. Jika Kongtong Laosu benar-benar bertemu Jericho Lee, dia harus melarikan diri sekarang. Kini di dunia seni bela diri, siapa yang tidak tahu kalau Jericho Lee adalah orang nomor 1 dalam daftar makhluk abadi yang tersebar. Bahkan jika dia adalah penguasa lama rumah Tianxi, nenek moyang Kunlun dari Sekte Kunlun tidak bisa menandinginya. Siapapun yang berani bertarung dengan Jericho Lee adalah seorang pejuang. Mata leluhur Kongtong memancarkan bayangan dan berkata dengan marah, kalau begitu, kalian berdua harus mempercepat dan menangkap beberapa dari mereka. Begitu.
Suara itu turun, dua orang di belakang segera bergegas menuju Yang Yidao dan yang lainnya. Kekuatan kedua orang ini, meskipun musuh telah dihancurkan Jericho Lee, tetapi dibandingkan dengan Yang Dingyi dan yang lainnya, itu juga terlalu besar. Kuat. Setelah kekuatan semi negeri dongeng terungkap, ia memiliki kekuatan pencegah mutlak dan kendali luar biasa atas mereka. Saat ini, sekelompok orang dikendalikan secara langsung, hanya menyisakan Pu dan Zhou Xiong yang lebih tua. Orang tua, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut semua orang di tingkat atas dan bawah Sekte Kongtong tidak akan bisa mengangkat kepala mereka? Penatua Pu berkata dengan marah. Raja dikalahkan. Selama kamu bisa membunuh anak itu, semuanya sepadan. Temperamen Kongtong benar-benar berbeda dari masa lalu. Dia berbahaya, licik, sombong, dan kejam. Jika kamu ingin menyelamatkan orang-orang ini, biarkan dia datang ke lembah Henduan untuk menemuiku besok. Jika dia tidak datang, kumpulkan mayat untuk orang-orang ini. Begitu suaranya jatuh, dia menghilang, dan Yan Dingyi serta yang lainnya diculik secara paksa. Adegan itu menjadi sunyi senyap, dan kemudian Tetua Pu dan Zhou Xiong mengepalkan tangan. Tinju mereka karena malu. Sial. Gaya lelaki tua itu sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah dia salah minum obat? Zhou Xiong sangat marah. Penatua Pu menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Saya tidak berpikir dia memiliki keberanian untuk melakukannya karena kekuatannya. Saya khawatir seseorang mendukungnya. Zhou Xiong tertegun, siapa itu? Tidak jelas, tapi saya khawatir kekuatan orang itu masih lebih tinggi daripada orang tua itu. Kemungkinan besar dia bisa bersaing dengan Li Shao. Zhou Xiong terkejut dengan spekulasi ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Tapi tenang dan pikirkanlah, beraninya dia menculik Yan Dingyi dan yang lainnya untuk mengancam Jericho Lee jika kekuatan di balik layar tidak cukup kuat. Tahukah Anda, Jericho Lee adalah orang yang benci diancam. Semua orang yang mengancamnya di masa lalu pergi ke Istana Neraka untuk melapor. Adegan hening, dan orang-orang melihat ke arah perginya leluhur Kongtong dengan tatapan rumit. Tapi Huo Su dan Hei Wuya sangat bangga, dan mereka merasakan bau mulut. Awalnya, mereka memiliki banyak pendapat tentang Jericho Lee, dan mereka sangat tidak senang dengannya. Sekarang mereka senang melihat orang lain tidak hanya mati, tapi juga terlibat. Di antara sisa-sisa Qianglou, berita tentang terbunuhnya Li Qiankun menyebar dengan aneh. Di belakang, seolah ada dorongan tangan, menyaksikan keseruannya tidak terlalu besar, atau mendoakan nasib buruk bagi Jericho Lee. Begitu berita meninggalnya Jericho Lee tersebar, tak ayal terjadi gempa besar. Apa? Li Qiankun mati di tangan leluhur Kongtong? Tidak mungkin. Li Qiankun adalah orang nomor 1 dalam daftar abadi. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Selain itu, peringkat leluhur Kongtong tidak setinggi dia. Untuk berita seperti ini, reaksi pertama sebagian besar orang adalah bertanya. Bagaimanapun, mitos tak terkalahkannya Li Qiankun mengakar kuat di hati masyarakat. Tidak ada seorang pun yang pernah kalah dari siapapun. Tidak ada yang mengira orang kuat seperti itu akan kalah. Namun seiring dengan tersebarnya berita tersebut, rincian lebih lanjut pun terungkap. Kekuatan nenek moyang Kongtong telah meningkat. Butuh waktu lama bagi Kongtong Laosu dan Li Qiankun untuk bertarung sengit sebelum mereka memenangkan pertandingan. Konon nenek moyang Kongtong mendapat bantuan yang sangat sakti di baliknya. Detail ini terdengar cukup menggertak, meningkatkan kredibilitas, dan secara bertahap membuat beberapa orang percaya bahwa Li Qiankun benar-benar mati. Mitos tak terkalahkan sudah berakhir. Sayangnya, saya tidak menyangka Li Qiankun akan mati di tangan Kongtong Laosu. Awalnya kami mengira Kongtong Laosu telah mati. Banyak orang mulai menghela nafas. Terlepas dari hal lain, mitos yang diciptakan oleh Li Qiankun ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi banyak orang. Sekarang setelah mitos ini berakhir, mau tak mau mereka merasa bahwa suatu zaman telah berlalu. Tentu saja, di tengah hiruk-pikuk keramaian, ada sebagian orang yang menyombongkan diri. Yah, Li Qiankun membunuh begitu banyak orang pada awalnya, dan bahkan membuat keluarga kami sangat frustrasi. Sekarang dia akhirnya mati, dan kita akan bisa maju di masa depan. Masukkan ke dalam panci. Ada yang iri dengan prestasi Li Qiankun, ada pula yang sudah dibersihkan oleh Li Qiankun. Mereka merasa kesal dan tidak bisa membalas dendam. Sekarang mereka sangat senang melihat Li Qiankun meninggal. Perasaan mereka seperti balas dendam yang besar. Dalam badai ini, Qianglou tetap relatif tenang. Kamu kelihatannya tidak sehat. Apakah ada yang salah? Tang Xiro bertanya dengan aneh. Saya bertemu Kongtong Laosu dan dibunuh olehnya, jawab Jericho Lee datar. Lebih penting lagi, dia mengikat Yan Dingyi dan yang lainnya dan mengancam saya akan menggali lubang untuk saya di lembah Henduan. Apa? Wajah Tang Xiro berubah dan wajah cantiknya menjadi dingin. Apakah dia menculik Sandera untuk mengancammu? Setidaknya dia juga pemimpin Sekte Kongtong. Apakah berperilaku seperti ini sudah ketinggalan zaman? Jericho Lee tertawa, orang kuat mana yang muncul di jalan, tidak melangkah di lautan mayat. Bisakah gaya dimakan?
Sederhananya, setiap orang kuat di level mereka adalah seorang pembunuh. Untuk posisi mereka sendiri, itu sah dan masuk akal, tapi bagi mereka yang terbunuh, jika mereka semua kejam, tidak apa-apa. Namun jika ada orang yang tidak bersalah di dalamnya, itu akan membuktikan bahwa tidak ada kebajikan, keadilan dan moralitas di mata mereka. Sikap seperti apa yang dibicarakan oleh seseorang yang tidak memiliki kebajikan, keadilan, dan moralitas? Itu adalah sesuatu yang tidak ada. Seperti kata-katanya, semua orang yang kejam itu ganas. Tentu saja, tidak tepat untuk menggeneralisasi kemiskinan dan keganasan. Misalnya, Dai Qianhong tidak terlalu ganas. Bagaimanapun, Dai Qianhong telah memberikan banyak kontribusi sebelumnya dan dianggap sosok. Untuk membunuh Dai Qianhong, itu lebih karena obat Dai Qianhong membunuhnya, dia harus menyekop rumput dan akar.